Adanya pengakuan orang dalam hingga dugaan permainan anggaran kegiatan on pesantren on produk OPOP di Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur Jatim yang diberitakan oleh media ini menggugah lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan konfrontir. Hal itu diketahui terdapat masa aksi demo yang mengatasnamakan LSM Mapekat Masyarakat Peduli Keadilan, Kesejahteraan, dan Transparansi di kantor dinas yang berada di area Juanda tersebut. Kami hari ini, sebagai bentuk penyampaian aspirasi awam atas berbagai temuan kasus dugaan korupsi yang ada di kantor Dinkop ini, ujar Korlap Aksi dalam orasinya, Jumat 20 September 2024. Jadi terkait mediasi ini tadi, disampaikan bahwa Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur kan bagian dari Pemprov Jatim, yang mana kami juga diawasi oleh instansi-instansi pengawas. Jadi apabila di tengah ada temuan atau lain sebagainya, monggo silakan menyampaikan ke instansi yang mengawasi kami. Itu. Daripada kita melakukan aksi unjuk rasa hari ini di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur di Jalan Raya Juanda nomor 22 Sidoarjo ini adalah kita menyikapi soal ocehan dari orang dalam Dinas Koperasi sendiri, bahwa di situ terjadi berbagai macam dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, misalnya penjualan inventaris kantor di meja kursi dan lain-lain yang tidak sesuai mekanismenya. Oknum ini menyuruh orang yang bekerja di situ tapi bukan pegawai untuk menjual pada perseorangan atau CV atau UD tertentu di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa biaya perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai Dinas Koperasi ketika ada acara-acara di luar kantor yang seharusnya memakai pihak ketiga atau rent-car, tetapi menggunakan mobil sendiri, tapi disalahgunakan seolah-olah ini adalah mobil nyewa rent-car, padahal ini mobil pribadi. Atau juga acara-acara seperti di hotel atau penginapan dan sebagainya, itu yang seharusnya habisnya sekian tapi di backup menjadi lebih banyak sekian. Itu adalah informasi dari orang dalam tersebut. Orang dalam tersebut itu menurut tim kami itu bersedia jika dibutuhkan menyampaikan di hadapan penyidik. Kita sudah koordinasi dengan aparat penegak hukum, koordinasi gelar perkara dulu, materinya seperti ini, artinya mereka welcome, data sudah kita bawa minggu depan. Tapi kalau ininya tadi pagi kita sudah koordinasi dengan aparat penegak hukum, artinya mereka sepakat penerapan kita. Tapi karena beliaunya siang ini dan Senin besok ada acara penyidikan, mungkin hari berikutnya, hari Rabu atau Kamis, kita sampaikan ke penegak hukum. Dan kita juga koordinasi dengan KPK, karena kita sudah punya link di sana, KPK Jakarta, khusus soal kompok one pesantren, one produk. Artinya diharapkan di pesantren ada UMKM tertentu binaan Dinkop itu, sehingga menjadi pemberdayaan. Bukannya kan pemberdayaan, menjadi sebuah entrepreneur di situ sangat baik, tapi sayangnya menurut data dari tim kami itu ada penyalahgunaan di sana. Karena data yang saya pelajari adalah data yang terbarukan, bukan data yang lawas-lawas. Itu biasanya penyidik nggak mau, tapi yang baru ini ya tunggu menguatkan adanya memaaf atau manipulasi atau memufakatan jahat atau sekolah jahat antara yang ada di SK tersebut. SK tersebut ini kan kecualiannya ini kan di Kepala Dinas Koperasi serta yang lainnya, ada itu kan dan lain-lain. Kalau dapat dinas itu, walaupun hari ini diterima oleh Kasubag Saudara Fatan yang menyampaikan bahwa jika ditemukan seperti itu disampaikan ke kami, diarahkan ke ke inspektorat atau ke BPKR Jawa Timur. Ini kan nggak patuh bahwa lembaga-lembaga ini lembaga audit. Ya, ketika ditemukan adanya kecurangan itu ranahnya ranah PH, rupanya Kasubag si
kemanfaatan ini tidak menguasai materi. Artinya materi apa ini kan total simpel sebenarnya. Sebenarnya sangat simpel. Kenapa harus kami disuruh lapor ke sana? Artinya apa ya? Ini otak kosong itu ya, atau otaknya isinya apa? Kita disuruh ke inspektor atau ke pendidikan ke Jawa Timur. Ini kan aneh. Tidak bisa. Ini ada rancangannya penegak hukum itu yang benar. Karena fungsi kami sebagai ormas LSM adalah fungsi lembaga kontrol. Jika dirasa ada kecurangan atau juga dugaan-dugaan penyalahgunaan, kita koordinasi dulu. Benar enggak ini dan sebagainya. Ojo kita disuruh, nggak masuk akal dasar ini. Kok dinas koperasi memiliki karyawan seperti ini kok bisa? Dulu teksnya itu bagaimana? Aneh ini. Yang namanya pidana itu adalah arahnya PAPH, penegak hukum, bukan arahnya ke inspektorat internal. Ya nggak mungkin inspektorat bisa menerima kami, karena itu adalah di luar ini. Kalau masalah perselingkuhan atau apa, bisa lah inspektorat atau BKAD, Badan Kepegawaian Daerah itu menerima, boleh perselingkuhan atau apa ini, ya, itu masuk akal. Ya kurang lebih seperti itu.